Hai guys, sebagaimana gue janjiin kemarin as promise, gue akhirnya nge-vlog. Anyway, nama gue Feby. Dulu gue udah pernah bilang waktu di teaser pertama gue bilang gue akan cerita nanti sedikit sebanyak ya hasil naik motor, review, engine and so on, riding quality, banyak hal nanti yang coba kita discuss satu persatu. Kebetulan aja sebenarnya gue kebetulan dapat teman yang baik, dapat channel yang oke. Akhirnya gue bisa dapat barang-barang antik yang aneh-aneh nggak jelas gitu. Hopefully kalian pada suka. Mungkin di pertama ini gue ngevlog, gue ngebahasnya mungkin tuh yang ada di belakang gue ada E4RC, salah satu motor limitednya MV Agusta. Dibikin cuma 250 unit, kebetulan punya gua nomornya 78 dari 250. Motor homologated WSBK, speknya nanti kita bahas setelah kita riding. Terus sementara gue cuma mau bilang bahwa we try this beast out di jalanan. Kita lihat nanti dari hasil ridingnya, and then kita bahas sedikit-sedikit mengenai technical spec, riding quality, plus minusnya di mana, ada negatif apa enggak, positifnya di mana, terutama untuk di jalanan Jakarta ya. Kita lihat guys, oke? See ya. Oke guys, yuk kita mulai riding. Kita pakai E4RC MV Agusta. Now we riding first. Moodnya hari ini kita pasang sport. Motor udah jalan 1454 km dari baru, almost setahun yang lalu. Tapi termasuk lumayan dipakai kalau untuk ukuran motor limited. Ya karena nggak ada lagi motor yang lain, jadi mau nggak mau dipakai deh yang ini. Oke, first gear kita jalan. Karena kita masih di komplek, pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panasin dulu bannya sebelum kita bisa ngegas. Kita pakai bannya Pirelli Super Corsa, jadi at least kita butuh jalan agak sebentar buat manasin ban supaya kita dapat grip yang oke, just in case kita mau sedikit lean on ntar. Sekarang masih 80 km per jam. Not too bad. Kita sopan. Nah, keunggulannya karena ini motor udah pakai quick shifter, jadi nggak perlu lagi cross coupling kalau kita mau ngoper gigi untuk pindah ke gigi yang lebih maju. Tapi kalau kita turun gigi memang tidak bisa. So di sebelah gua ada teman gua, Bro Marlin. Next target kita akan nge-review R1M. Today kita fokus dulu sama yang ini. Perpindahan gigi memang E4RC ini tidak terlalu panjang, tapi untuk mendapatkan top speed cepet banget sih. Oke, di depan straightnya lumayan panjang. Mau coba straight. Kita masih punya banyak gear sebenarnya, banyak torsi, banyak power. Sayang aja jalannya emang terbatas.
memang kita nggak bisa nge-review maksimal banget kalau untuk jalanan. Mungkin next kalau kita dapat tempat yang oke, atau misalkan di runway-nya airport, mungkin akan lebih seru ngeliat kita bisa drag. Motornya cukup enteng ya untuk ukuran motor sebesar ini. Benar-benar kebantu dengan teknologi yang dikasih oleh MV Agusta di motor ini. Body full carbon, kemudian banyak part-part aluminium, titanium di motor ini. Mungkin semua, hampir seluruh bautnya itu bisa dilihat di sini, bautnya titanium, ini titanium, baut kecil-kecil semua titanium. So motornya cukup enteng untuk ukuran motor sebesar ini. Nggak percaya, motornya ini beratnya kurang dari 180 kilo dalam kondisi dry. Sebenarnya dalam kondisi pelan pun ini motor cukup stabil, dalam artian powernya nggak jerky, torsi tetap ada, cuma nggak seperti overpower, dalam artian sampai kita agak kesusahan untuk handling. Jadi kalau dalam kondisi seperti ini aja, jalanan 50, 60, ini motor cukup nyaman dibanding dengan motor-motor 1 liter lainnya. Karena ada beberapa motor 1 liter lainnya dalam kondisi pelan begini, di gigi 2, gigi 1, powernya jerky, sehingga agak sulit mengontrol, apalagi buat motor-motor yang udah pakai sistem throttle by wire. Memang harus dibiasain, karena antara gas yang dengan masih pakai sistem tali dan yang throttle by wire itu berbeda banget. Karena yang throttle by wire boleh dibilang feeling tangan di handle gas itu sangat-sangat dibutuhkan untuk ngatur posisi motor openingnya supaya lebih smooth. Guys, ketemu lagi. Tadi kita udah riding, sekarang kita coba review ini motor ya. Pertama, basically ini motor udah dapat racing kitnya, dimana MV Agusta udah memberikan satu set terminal full system. Motornya sendiri untuk pelek itu dapat Marchesini Forge khusus untuk MV. Kemudian untuk urusan kaki-kaki, di belakang diberi Öhlins TTX 36, sementara di depan ini udah ada Öhlins Next 30. Semua bodi itu full carbon. Beberapa partnya itu dari magnesium, seperti cover dari engine ini, dan ada beberapa bagian lain yang basically bahannya dari magnesium, dan mostly part daripada baut-bautnya daripada F4RC ini dari titanium seperti ini semua titanium. Yang di sini juga itu hampir semuanya titanium. Basically stok standarnya ya dengan racing kit yang udah dikasihkan oleh MV Agusta itu adalah seperti yang sekarang kita lihat ini. Udah dapat kaliper Brembo, kemudian kita bisa lihat di sini udah ada steering damper, udah bawaan standar, sehingga untuk seharian ini motor udah cukup lengkap. Ini motor memang udah didesain sedemikian rupa, hampir mirip 90% dengan motor WSBK yang dipakai oleh Leon Camier tahun 2015. Ada beberapa ubahan atau tambahan yang memang saya ganti sendiri. Gua tambahin kayak seperti crash bar di handlebar, kemudian brake adjustment di depan, kemudian ada beberapa part kecil lah, seperti protektor udah race ready, kapan aja udah siap. Seperti kita tadi tahu, ini motor sebenarnya memang didesain untuk mirip banget sama motor WSBK. So ini motor udah ready untuk dipakai kapanpun, even untuk track. Sekarang kita membahas
riding experience. Kan tadi gue sempat bilang kalau di jalan masih dalam lari 60 masih oke. Kemudian buka powernya juga masih dapat. Basically ini motor karena horsepower gede banget sampai 212 horsepower. Dalam kondisi dipakein ECU Racing dan Respect seperti kayak sekarang, kalau standar itu lebih kurang sekitar 205. Top speednya sendiri bisa sampai 302 km per jam. Itu klaimnya dari MV Agusta. Actually ini motor sih cukup nyaman ya untuk dipakai, walaupun kita jalannya nggak terlalu kenceng gitu. Misalnya lari 40, P60, gigi satunya masih oke, gigi duanya juga kita masih punya power. Jadi begitu kira-kira kita perlu power untuk buka di gigi 2, kita basically udah punya powernya. Dalam arti pelan pun begitu diminta untuk ngegas buka power, dia langsung akan ngasih. Nah itu mungkin juga karena karakter 4 silindernya MV yang rada beda sedikit dengan karakter 4 silindernya Jepang. Kalau kita dengar dari raungan engine pun itu juga rada beda antara 4 silindernya MV Agusta dengan 4 silindernya Jepang. Mesinnya hampir linear kayak mesinnya 4 silindernya Jepang, cuma ada karakter sendiri yang memang sedikit bikin motor MV Agusta itu berbeda dari sisi karakter mesinnya. Jadi gue belum bisa ngasih review detailnya kira-kira kalau dibawa di track itu kayak apa sih powernya ini motor, dan kira-kira bakalan seperti apa behaviornya ini motor di track. So basically untuk dipakai di jalan raya, even di San Mori masih oke. Nah mungkin kekurangannya cuma satu, kalau untuk orang yang tidak terlalu tinggi mungkin agak susah karena seat height-nya lumayan tinggi. Dia punya seat height sekitar dari saddle itu 830. Jadi kalau orang-orang yang tingginya kurang dari 175 memang agak sedikit jinjit ya naiknya ini motor, jadi berasa tinggi. Dan karena ini desain motornya masih desain motor yang terakhir diupdate sama MV itu masih tahun 2010-an awal, sehingga kelihatannya memang ada bongsor. Tetapi karena material yang dipakai itu semua material pola 1, carbon fiber, magnesium, titanium, sehingga motornya enteng banget untuk yang ini. Memang tidak ada masalah, walaupun dia besar tapi cukup oke untuk sisi beratnya. Kekurangannya mungkin yang lain adalah panas. Ya standar di Indonesia sebenarnya pakai motor 1000 cc juga di mana aja masih panas gitu. Apalagi kalau jalannya macet. Cuma memang Italia punya produk biasanya karakteristiknya malah lebih panas dibanding motor biasa aja, karena uap yang keluar dari bagian fairing atas itu cukup mengganggu. But overall selama kita masih bisa maintain jalan at least di atas 30 atau di atas 40 fine aja sebenarnya nggak ada masalah. Motornya nggak juga gampang overheat. So guys, that's it untuk hari ini. Next time kita review lagi, mungkin dengan motor yang sama, mungkin dengan motor yang beda. So jika kalian suka sama video ini, like di sini atau follow my Instagram di sini. Next kita akan berjumpa lagi dengan review-review yang lain. See you, bye, ciao.